Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syara Safira Rizkin dari kelas 11 PPLGB, nomor absen 30. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan perangkat lunak berorientasi objek. Nah, pertama-tama kita bakal membahas apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa standar untuk memvisualisasikan, merancang, mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Dikembangkan pada tahun 1990-an. UML memiliki berbagai diagram seperti diagram kelas, diagram aktivitas, diagram use case, diagram sequence, atau diagram lainnya. Nah, balik lagi ke pemodelan. Apa sih pemodelan itu? Jadi, pemodelan adalah proses menyederhanakan masalah kompleks menjadi subsistem yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, tujuan pemodelan adalah membuat masalah lebih mudah dipahami dan dipecahkan menggunakan model yang mencerminkan dunia nyata. Selanjutnya ada perkembangan metode analisis dan desain atau pemodelan. Metode analisis dan desain itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metode terstruktur dan yang kedua adalah metode berorientasi objek. Selanjutnya kita akan membahas OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Nah, Object Oriented Analysis dan Design itu adalah metode yang menganalisis dan merancang sistem dengan fokus objek dan kelas dari dunia nyata. OOAD terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Object Oriented Analysis atau kita bisa menyingkat dengan OOA. Nah, Object Oriented Analysis itu mempelajari masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan kebutuhan. Nah, yang kedua ada Object Oriented Design atau bisa disingkat dengan OOD. Nah, Object Oriented Design menentukan solusi dan merancang sistem menggunakan pendekatan berbasis komputer sesuai dengan analisis. Dengan memahami UML dan OOAD, kita dapat membuat perangkat lunak yang memenuhi standar dan ekspektasi pengguna. Penggunaan OOAD dalam perangkat lunak. Salah satu alasan dalam penggunaan OOAD itu adalah yang pertama kompleksitas dan evolusi. Dengan itu, perangkat lunak yang dibangun dengan OOAD lebih baik mengatasi kompleksitas dan bisa berkembang seiring waktu. Yang kedua, ada pemahaman dan akurasi. Jadi, OOAD itu memudahkan pemahaman dan penggambaran entitas dengan lebih tepat. Nah, yang terakhir, ada adaptasi perubahan. Jadi, memudahkan penyesuaian terhadap perubahan dalam sistem. Selanjutnya, ada pemodelan sebagai teknik desain. Pemodelan sebagai teknik desain itu untuk menggambarkan sebuah sistem pada teknik pemodelan. Terdapat 3 macam model, yaitu yang pertama ada model objek. Model objek itu buat menggambarkan objek dan relasinya dalam sistem. Biasanya menggunakan diagram kelas. Kedua ada model dinamik. Model dinamik itu menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem. Nah, yang terakhir ada model fungsional. Model fungsional itu menggambarkan transformasi yang terjadi dalam sistem. Yang terakhir, kita akan membahas tentang prinsip dasar pemodelan berorientasi objek. Pertama ada abstraksi. Abstraksi itu mengidentifikasi inti dari sebuah objek dengan karakteristik yang membedakan dari objek lainnya. Yang kedua ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu menyembunyikan informasi dalam objek untuk membatasi akses dan melindungi data. Yang ketiga ada modularitas. Modularitas memecah sistem kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur dan dipahami. Dan yang terakhir, ada hierarki. Hierarki itu mengorganisasi objek dalam struktur hierarki untuk mencerminkan hubungan dan tingkat kompleksitas. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat
merancang perangkat lunak yang lebih efisien dan mudah dikelola. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.